Let's go. 저 건물을 찾으러. Pagi semuanya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Kalau buat kelas, boleh dipimpin dulu kelas. Jadi sebelum belajar, mari kita berdoa untuk agama dan proses kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kita hari ini masuk ke mata pelajaran tentang atmosfer. Minggu lalu ada nggak yang masih ingat? Kira-kira minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Tentang apa? Ada yang tahu? Tentang apa Pak? Yang bilang nggak dengar suaranya? Oke. Ada nggak yang tahu atau yang masih ingat? Apa sih atmosfer itu? Nah, itu Kak. Atmosfer adalah ilmu yang mempelajari tentang udara. Ada lagi? Lapisan udara. Ada lagi? Lapisan gas yang menyelimuti udara. Ada nggak yang tahu atau yang masih ingat? Apa sih atmosfer itu? Nah, oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama menjelaskan pengertian atmosfer dan pentingnya bagi kehidupan di bumi. Yang kedua itu ada mengidentifikasi dan mendeskripsikan karakter masing-masing lapisan atmosfer seperti troposfer, ada mesosfer, lalu ada termosfer dan eksosfer. Yang ketiga itu, tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis fungsi dan dampak setiap lapisan atmosfer terhadap fenomena alam dan kehidupan manusia. Oke, seperti yang adik-adik bilang tadi bahwa atmosfer itu adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi yang dimana terdiri berbagai elemen-elemen seperti nitrogen, ada oksigen, ada gas yang dimana nantinya itu berperan dalam mendukung kehidupan serta mengatur iklim dan cuaca. Wah, ternyata atmosfer ini penting ya, dimana dia itu terdiri dari oksigen. Dimana oksigen itu kan merupakan gas apa ya? Halo, ada yang tahu apa itu oksigen? Ada nggak yang tahu apa sih itu oksigen? Yang tahu nanti kami kasih nilai plus. Boleh. Oksigen itu apa sih? Ada yang tahu? Ayo. Yang kita hirup sehari-hari itu apa? Berarti oksigen itu apa? Udara. Udara apa? Lebih spesifik dong. Apa itu? Udara yang dikeluarkan oleh pohon. Apalah? Oksigen itu adalah udara Yang dikeluarkan dari pohon, dari tumbuhan. Pertukaran udara dari yang kotor dari nutrisi. Kurang pas. Yang kotor dari nutrisi. Kurang pas. Yang pasti banyak kan kalau ya tadi ya kan. Ada kan oksigen. kasih yang spesifiknya lah. Kasih spesifiknya dong. Oksigen itu apa? Jadi sudah kata teman-temannya bahwasanya oksigen itu adalah kuat dong Pak, karena kayak tanah. Oksigen adalah udara yang dikeluarkan dari tumbuhan. Yang dihirup siapa? Ipan. Oke. Selanjutnya itu ada lapisan atmosfer. Coba abang yang itu baca. Nampak nggak? Kelihatan nggak? Nampak nggak? Udara atmosfer. Satu, melindungi bumi dari radiasi matahari. Dua, mengatur suhu bumi. Tiga, menyediakan oksigen untuk kehidupan. 4, mendukung proses cuaca dan iklim. 5, melindungi dari benda luar angkasa. 6, menyalurkan gelombang komunikasi. Oke, jadi kira-kira melindungi bumi dari radiasi matahari
Benar, benar. Alasannya? Nah, kalau ada atmosfer dari matahari atau bumi. Kamu tahu? Karena kalau ada atmosfer, panas matahari atau cahaya matahari itu bumi yang menyebabkan meningkatnya suhu bumi itu bisa berdampak gawat bagi bumi. Boleh ditambahkan? Ada yang mau ditambahkan? Oke, benar ya kata temannya. Yang kedua itu mengatur suhu bumi. Benar nggak itu juga perannya? Atau itu hanya apa ya? Apa hanya atmosfer aja yang perannya itu untuk mengatur suhu bumi? Apa lagi sih? Selain atmosfer apa lagi yang mengatur suhu bumi? Ada ya. Jadi atmosfer itu perannya itu mengatur suhu bumi. Yang kedua itu menyediakan oksigen untuk kehidupan seperti yang dikatakan temannya tadi. Lalu mendukung proses bangsa dan lain-lain. Selanjutnya itu ada karakteristik atmosfer. Ada nggak yang tahu apa sih karakteristik atmosfer? Atmosfer itu kan banyak, ada 5. Kalau lapisannya, ini lapisannya. Kalau karakteristiknya, ya, yang pertama itu karakteristiknya ada lapis, yang mana atmosfer terdiri dari beberapa lapis yang memiliki karakteristik yang berbeda. Kira-kira apa aja sih lapisan atmosfer yang pertama? Troposfer, Yang kedua? stratosfer, Yang ketiga? exosfer, Yang keempat? termosfer, Yang kelima? exosfer, Yang pertama lapisan? troposfer, Lapisan Troposfer. ya bisa dilihat ya bahwa yang pertama itu troposfer, ada stratosfer, mesosfer, termosfer, lalu yang di atas Exosfer. Iya nih, iya. sekarang kita masuk ke troposfer. Kakak Elisa boleh dibantu nggak? Lihat, nampak nggak kamu? troposfer, lapisan paling bawah dan tempat ber 0,5 derajat Celcius setiap 1 km kenaikan. 4. Ketinggian sekitar 0 sampai 12 km dari permukaan bumi. Ya, jadi troposfer ini merupakan molekul gas yang terisolasi di atmosfer, yang dimana di troposfer ini sendiri itu merupakan lapisan yang terjadinya aurora sebagai efek visual ketika elektron dan proton matahari berinteraksi di ionosfer. Jadi troposfer ini adik-adik tahu nggak aurora? Tahu. Nah, aurora itu terjadinya di lapisan yang ini, lapisan troposfer. Kedua itu ada stratosfer. Apa yang mengandung lapisan ozon yang menyerap radiasi ultraviolet dari matahari. Meningkat seiring ketinggian karena terpapar radiasi ultraviolet. Garis khatulistiwa adalah garis apa garis khatulistiwa itu? Garis lurus Iya, memang. dari 0 derajat. Iya. Ayo. Boleh kok di searching. Apa sih garis khatulistiwa itu? Garis Yang kita tanyain.
tiga wilayah. Kita udah mulai. Garis yang memiliki bumi di tengah bagi bumi menjadi dua belahan bumi utara dan selatan. Jadi garis khatulistiwa itu adalah garis tengah. Secara tidak langsung garis tengah yang dari 0 derajat yang membelah bumi menjadi dua bagian. Selanjutnya itu lapisan apa setelah stratosfer? Mesosfer ini merupakan lapisan yang dimana suhu udara di mesosfer ini menurun hingga minimal minus 9 derajat Celcius. Yang mana panas. Karena katanya benda-benda yang jatuh ke sini, benda-benda bumi yang jatuh ke sini biasanya berbakar pada lapisan ini. Yang dimana letak pada mesosfer itu terletak pada ketinggian sekitar 5 sampai 85 km. Lalu lapisan terdingin di atmosfer dengan suhu mencapai minus 90 derajat Celcius. Lalu tekanan udaranya juga sangat rendah dan hampir tidak ada uap matahari, uap air. Selanjutnya itu ada atmosfer. Atmosfer satu ukuran yang ketinggian sekitar 85 sampai 60 derajat. Suhu sangat tinggi bisa mencapai lebih dari uap air. Selanjutnya itu ada atmosfer. Atmosfer satu ukuran yang ketinggian sekitar 85 sampai 60 derajat. Suhu sangat tinggi bisa mencapai lebih dari 1.500 Celcius karena terdapat dari radiasi matahari mengandung ion-ion bermuatan listrik yang memantulkan gelombang radio. Keempat, terjadinya aurora akibat interaksi partikel matahari dengan medan magnet bumi. Oke, berarti atmosfer itu ketinggiannya sekitar 85 sampai 600 km, di mana suhu udaranya sangat tinggi, bisa mencapai lebih dari 1.500 derajat Celcius karena menyebabkan terjadinya aurora akibat interaksi partikel matahari dengan medan magnet bumi. Selanjutnya itu ada exosfer, di mana exosfer ini merupakan lapisan paling luar atmosfer dengan ketinggian lebih dari 600 helium. Hidrogen dan helium. Hidrogen itu apa sih? Kenapa dia bisa ada di exosfer? Ada nggak yang tahu hidrogen itu apa? Tadi kan kita udah bahas. Ada yang tahu hidrogen itu apa? Kamu udah belajar kan? Tentang hidrogen? Ya. Air. Hidrogen adalah apa? Ayo. Jadi untuk mengingat lapisan-lapisan atmosfer yang banyak itu tadi, kalau punya trik yaitu adalah tante suka makan terong enak. Nah, yang dimana tante itu adalah troposfer, suka Stratosfer, makan itu mesosfer, mesosfer, terong itu termosfer, exosfer. Jadi kalau misalnya kalian itu kayak tiba-tiba ditanya apa saja sih lapisan atmosfer itu, ingat aja tante suka makan terong enak. Memang awalnya orang akan tertawa, apa sih kok tante suka makan terong enak? Ternyata dia nggak tahu ada kata-kata kunci di balik tante suka makan terong enak.
Oke, bumi kita ini tidak ada atmosfernya. Ayo, ada yang bisa jawab angkat tangan. Nanti kami kasih nilai plus, kami kasih permen. Hah? Apa itu kak yang di belakang? Tidak, makhluk hidup tidak bisa hidup di bumi. Jelas gak badan tanggung-tanggung. Ya mak. Ya kan angkat tangan dulu. Angkatannya, sebutin namanya. Ayo, apa sih yang akan terjadi bila bumi kita ini tidak ada atmosfernya? Apa yuk? Jangan diingat kata kuncinya terus. Ayo. Coba nggak? Apa sih yang akan terjadi? Kira-kira kalau bumi kita tidak ada atmosfernya. Jika saya Apa itu? jika tidak Namanya siapa? saya Ryan. Kedua perubahan iklim dan cuaca. Tiga efek rumah kaca. Udah itu aja. Kemarin itu masuk loh ini ke ujian kalian. Ujian yang kemarin. Ayo, apa kak? Banyaknya benda-benda luar bumi yang masuk ke dalam bumi dan menghantam yang ada di dalam bumi. Seperti kayak dengan adanya meteor, benda-benda asing yang ada di luar angkasa. Jadi, nggak ada atmosfer, bumi kita itu kayak tadi yang bilang temannya. Benda-benda lain itu masuk ke bumi. ke bumi. Terus yang kedua itu apa yang kedua? Apa yang kedua? Pemanasan global. Global. Yang ketiga? Efek rumah kaca. Kenapa efek rumah kaca? Efek rumah kaca yang berlebihan. Lalu keempat? Perubahan iklim dan cuaca. Perubahan iklim dan cuaca yang tidak teratur. Oke, selanjutnya setelah kita membahas materi hari ini tentang atmosfer, kira-kira apa yang kita dapat pada hari ini? Yang pertama itu kita jadi tahu apa sih itu pengertian atmosfer. Yang kedua, kita tahu lapisan atmosfer dengan kata kunci kita tadi apa? Yang dimana T-nya itu Yang pertama ini Tante suka Yang pertama makan yang enak. T-nya artinya kayaknya ada dua tante dulu lah Raya. Oke. Kata kuncinya tadi ada Tante suka makan terong enak. T-nya adalah materi kita hari ini membahas tentang atmosfer, yang dimana atmosfer itu terdiri dari 5 lapisan. Lalu ternyata lapisan-lapisan itu sangat berperan penting terhadap kehidupan kita di bumi. Oke, selanjutnya nanti kakak akan kirim LKPD-nya kepada adik-adik semua supaya dikerjakan. Nanti boleh LKPD-nya diantar ke ruangan Bapak. Mungkin ini aja materi kita pada pagi hari ini. Kakak harap dengan kita mempelajarinya tentang atmosfer pada hari ini, kita jadi paham
tentang lapisan-lapisannya, fungsi-fungsi lapisannya, dan karakteristik lapisan-lapisan itu tadi. Oke, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Kita akan bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih.